Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk kita bakal bahas semua versi dari Slam Dunk. Ya, Slam Dunk ini salah satu manga favoritnya Randy. Dia termasuk yang ini 5 teratas all time favorite. Jadi salah satu manga terfavorit sepanjang masa. 5 teratas nih Slam Dunk nih versinya Randy. Jadi Slam Dunk buat temen dua yang belum tahu itu dikarang oleh Takehiko Inoue ya. Mungkin kalau salah pronunciation senseinya maaf ya, tapi Randy bacanya Takehiko Inoue. Ini pernah terbit di Indonesia, semua dipegang sama Elexmedia, dan kebetulan sepertinya dengar-dengar nih Elexmedia bakal ngeluarin box set spesial dari Slam Dunk dalam waktu dekat. Makanya Randy bikin video ini sebagai pertimbangan temen dua buat ngambil box setnya apa enggak. Jadi kalian kalau kepo terus tonton video ini sampai terakhir. Nah, sekarang kita bahas tentang sejarahnya Slam Dunk. Jadi Slam Dunk ini terbit di Weekly Shonen Jump mulai tahun 90 sampai 96. Dan ini diterbitkan dalam bentuk reguler tankobonnya itu jadi 31 jilid. Jadi 31 volume dibendel dari terbitan mingguan di Weekly Shonen Jump. Jadi 31 volume yang ini kalau di Indonesia versinya, ini versi Amerikanya. Nah, tapi setelah itu ada versi yang lain. Jadi di tahun 2002 kalau tidak salah itu ada versi Kanseban. Bener nggak ya ngucapinnya? Di Indonesia juga udah terbit juga. Kalau di Indonesia terbitnya sebagai Deluxe Edition ini. Nanti kita bahas perbedaannya. Terus yang terbaru adalah versi Shinsoban yang ini. Dan kemungkinan besar Elexmedia bakal ngambil format ini sebagai format yang diambil buat box setnya. Jadi kalau kalian penasaran gimana perbedaan dari 3 versi ini, terus sebaiknya ambil apa enggak box setnya, mungkin video ini bakal membantu kalian jadi pertimbangan, oke? Nah, Slam Dunk sendiri buat yang belum pernah dengar nih teman dua, itu menceritakan tentang tokoh utama kita yang namanya Hanamichi Sakuragi. Dia seorang berandalan, ibaratnya kayak gitu ya, dan dia kayak jatuh cinta sama seseorang yang suka sama basket, namanya Haruko, dan dia akhirnya demi Haruko dia ikut klub basket di SMA-nya. Jadi ceritanya tuh dia masih di volume pertama ini dia kelas 1 SMA, terus dia ikut klub basket itu, dan akhirnya itu petualangannya si Hanamichi Sakuragi itu dimulai dari situ gitu. Dan yang paling ikonik adalah walaupun dia pemula, tapi dia di awal itu sudah bisa Slam Dunk gitu. Dan setelah itu selain Slam Dunk dia masih belum bisa apa-apa. Jadi dia belajar, berlatih sampai akhirnya bisa jadi pemain di klub basket sekolahnya. Dan goalnya adalah, tujuan utamanya adalah menjadi juara nasional di Jepang untuk klub basketnya itu. Jadi ceritanya Slam Dunk ini perjalanan si Hanamichi Sakuragi menjadi juara nasional di Jepang gitu. Nah, kalau skornya, karena kalau teman dua ini recommended apa nggak? Recommended banget. Jadi ceritanya ini bagus banget, seperti ini ya, bumbu racik yang Randy suka. Pertama dia ada dramanya ya, dramanya itu Randy suka. Terus kedua ada komedinya, ini lucu banget, nggak banget sih, cuman dalam artian lucu, jadi memberikan hiburan. Kalau baca ini bisa
wah, suntuknya hilang gitu ya. Terus Randy ini udah baca berulang kali, jadi ibaratnya memang selain legend ya, jadi karena legend kita nggak bakal bosan-bosan kalau kita baca Slam Dunk. Jadi mau diulang berapa kali pun ini cocok dikoleksi karena bisa dibaca berulang kali si Slam Dunk ini. Jadi itu salah satu poinnya ya, salah satu poin plusnya. Terus yang berikutnya adalah dia ada persaingan antara dua orang, yaitu Hanamichi Sakuragi dan Rukawa itu ya. Jadi rivalry itu salah satu bumbu racik di manga, dan di Slam Dunk ini juga ada gitu. Kemudian apalagi nilai plusnya dari Slam Dunk yang berikutnya, tentu saja artnya. Jadi ini artnya Takehiko Inoue. Kalau teman dua pasti udah tahu ya, tidak perlu diragukan lagi ya. Jadi Slam Dunk adalah menurut Randy salah satu koleksi wajib yang harus ada di rak kalian. Mungkin itu perkenalan tentang Slam Dunk. Habis ini kita langsung menuju ke meja dekat. Kita lihat seluk-beluk dari tiap versi yang Randy punya. Jadi supaya kalian tahu bagaimana pertimbangan dari beberapa versi yang ada. Jadi selain dari versi Indonesia sudah ada terbit 2 versi ya teman dua. Jadi yang reguler 31 volume dan deluxe itu 24 volume, dan yang bakal terbit ini, yang box set ini 10 bukan, jadi 2 kali 10, jadi 20 volume tamat ya. Nah, terus kita punya juga yang versi Viz Media bahasa Inggris, ada juga yang versi Singapura Chuangyi ya. Terus ada juga yang versi Chuangyi yang versi untuk Australia, jadi dia lebih besar. Nanti kita bandingin ya. Terus ada yang versi Mandarinnya gitu. Nanti kita bandingin satu persatu karena ketiganya kesemuanya ini memiliki karakteristik yang beda dan keunggulan masing-masing. Oke, saatnya kita menuju ke meja dekat, melihat dekat manga-manga koleksinya Randy. Halo teman dua, selamat datang di meja dekat, mengenal dekat manga-manga koleksinya Randy. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang beberapa versi dari Slam Dunk. Ya, seperti yang sudah diterangkan tadi, ada 3 versi utama yang pernah terbit di Jepang. Yaitu pertama yang reguler atau tankobon biasanya, yang di Indonesia itu terbitnya bentuknya kayak gini ya. Ini terbit di LX Media. Terus kedua yaitu yang Kansebang. Ini yang Kanseban atau Kansebang. Ini di Indonesia juga udah terbit, yaitu yang versi Deluxe Edition ini diterbitin sama LX Media juga. Terus yang 2018 baru terbit di Jepang, yaitu yang versi Shinsoban. Ini juga rencananya bakal terbit dalam waktu dekat. Nah, yang versi reguler itu Slam Dunk dibukukan menjadi 31 volume. Ada 31 volume seperti buku ini, 24 volume untuk yang versi deluxe ini ya, dan 20 volume untuk versi Shinsobangnya ini ya. Nah, nanti kita bakal bedain satu persatu. Jadi di awal itu di tahun 90-an Slam Dunk ini terbit di Jepang sana, jadi 31 volume, dan di Indonesia kita cek ya, ini terbitan versi pertama kali Slam Dunk yang resmi. Jadi karena saking legendnya, sebenarnya banyak juga versi ilegal atau bajakan yang terbit di Indonesia, seperti dari Raja Wali Graffiti, terus Seven Heaven, dan masih banyak lagi kayaknya ya, yang setahu Randy sih 2 itu, tapi mungkin ada Raja Wali Graffiti yang berwarna dan lain-lain ya. Cuman yang resminya itu oleh LX Media. Ini covernya seperti ini ya teman dua. Ini agak silau mungkin karena ada sampul plastiknya ya. Logo khas Slam Dunk-nya ini dipakai di sini ya. Terus ada chapternya,
judul bukunya ini volume 1 si Sakuragi, buku komik Alex Media Komputindo. Ini spine-nya seperti ini ya, spine-nya seperti ini. Bagusnya ini ada ini ya, ada si Sakuraginya di sini. Terus di bagian belakang ada Inoue, ini masih sensei, masih muda ya. Pada awalnya Sakuragi, terus ada ini ya, sinopsisnya. Ini ISBN-nya seperti ini. Dan untuk features-nya dalamnya itu dia nggak ada halaman warna ya. Kita lihat informasi terbitnya ya. Jadi di Jepang sana kalau yang versi Tanko ini 90 sampai 96. Nah, di Indonesia ini pertama kali itu terbit 2003, alih bahasanya oleh Ilda V. Siregar ya. Terus ya, ini maaf ya, kurang lebih ini ya, nggak ada halaman warnanya seperti ini. Belakangnya seperti ini ya. Terus kebetulan Randy punya juga versi bahasa Inggrisnya, yaitu Viz Media. Ini diterbitin oleh Viz Media. Seperti ini, ada tulisan Shonenja Manga Takehiko Inoue volume 1. Logonya beda ya, nggak kayak logo-logo Slam Dunk original ya. Terus spine-nya seperti ini, sama ada Sakuraginya di sini, Viz Media volume 1 SC. Terus bagian belakangnya itu ada sinopsisnya, logo Shonenja. Nah, spesialnya di Viz Media ini ada Slam Dunk Overtime. Jadi ada profil NBA playernya, terus ada bonus latihan basket. Jadi ada tips-tipsnya buat kalau kita mau latihan basket gitu, teman dua. Ini ya, ada includes bonus content and over 30 color pages. Jadi untuk yang volume 1 ini, di bagian dalamnya itu satu chapter itu ada nih, bagian depannya kayak gini ya. Tuh, ini satu chapter ini penuh, itu isinya halaman berwarna. Nggak Randy cuman liatin sekilas aja ya, tapi ini untuk volume 1 ini ada halaman warnanya. Cuman untuk volume-volume yang lainnya, ini Randy kebetulan punya yang, sebentar ya, kita deketin. Jadi kebetulan Randy punya beberapa volume. Yang berikutnya udah nggak ada halaman warnanya ya, teman dua, kalau Viz Media ya. Jadi semuanya nggak ada halaman warnanya ya, kayak gitu ya. Cuma nih catatan yang di depan itu dipindah sini. Jadi kalau misalnya kesan-kesan dari sensei-nya itu dipindah kayak gini ya. Jadi catatan ini ya, catatan dari sensei-nya. Terus ini kita lihat balik lagi yang ke volume satunya ya. Jadi di volume 1 ini kita lihat dalamnya. Nah, ini catatannya yang tadi ya. Ini yang gambarnya sama persis kayak di versi Indonesianya ya. Cuman di sini nggak ada catatan pengarangnya. Cuman I want on the best. Ini catatan pengarangnya seperti ini. Gitu. Terus kalau di Viz Media itu terbitnya itu pertama kali 2008. Jadi lebih dulu di Indonesia. Kita beruntung juga ya, lebih dulu di Indonesia. Ini ada tulisannya Slam Dunk volume 1 Sakuragi. Jadi sama, ini kan karena versi Tanko. Yang versi Viz Media ini 31 volume tamat ya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nih halaman warna. Terus featuresnya yang nggak ada di versi lain adalah ada pertama cuplikannya cap volume berikutnya. Terus ada halaman warna untuk profil NBA playernya, Slam Dunk Overtime ya.
Jadi ini kayak ada tips triknya tuh, apa itu selendang, terus ada pelatihannya kayak apa. Jadi berlatihlah lompat dengan meletakkan beban berat kalian di tangan gitu. Terus tambahkan kekuatan kaki gitu-gitu ya. Ada step by stepnya gitu. Dan iklan dari Real ya. Terus ini ada bonus stikernya, ini keren juga ya bonus stikernya, seperti itu ya. Ini yang Fish Media. Terus kebetulan Randy memang nggak punya yang versi Tangko aslinya, tapi Randy punya beberapa versi yang ini di sini, versi bahasa Inggris tapi terbitan Chuangyi. Nah ini Randy kenalin dulu, ada 3 versi. Kenapa? Ya ampun, ini kok banyak banget versinya, ada sampai punya 3 yang volume satunya. Jadi ini beda-beda ya. Jadi bedanya apa? Pertama, ini adalah versi terbitan asli Chuangyi. Jadi untuk dirilis di Singapura, di Singapura itu terbitan awalnya adalah yang ini. Seperti ini ya. Jadi selendangnya logonya beda, Takehiko Inoue. Terus covernya nggak ngikut seperti cover yang aslinya ya. Ini yang covernya cover yang couple. Ini mereka sama si Sakuragi sama Haruko, volume 1 di sini. Spine-nya ini seperti ini. Sorry kita deketin. Ini Sakuraginya kayak gini. Terus Chuangyi volume 1. Ada sinopsisnya di sini. Nah, terus ini Singaporean dollar, jadi $6,5 Singapura. Kalau tadi maaf ya, yang lupa nih, harganya itu $799, $8 ya, atau $9,5 Kanada. Terus ini ratednya remaja, teen. Ini kalau di ini kayaknya dulu beli di Singapura tuh harganya $13 Singapura ya, kalau nggak salah ya ini. Terus yang ini bedanya, kertasnya adalah kertas book paper, jadi gampang menguning ya. Nah catatannya seperti ini, ada profil, ini kan ada jaketnya ya kalau yang ini seperti ini. Terus di jaketnya itu ada profil Takehiko Inoue kayak gini. Terus bedanya yaitu seperti yang dibilang, ini kertasnya kertas book paper. Ini kontennya kayak gini, nggak ada halaman warnanya sampai belakang ya. Terus ini keterangannya adalah first printingnya tuh 2001 kalau untuk di Singapura ya, di Singapura. Nah ada terbitan yang lebih baru, yaitu versi yang kertasnya kertas HVS, sama persis ya, depannya sama, belakangnya sama, ini yang sama. Dulu harganya di Kinokuniya Indonesia tuh 42.000 di tahun 2005 ya. Seperti ini. Ya, dalamnya juga sama persis. Dalamnya kita cek ya. Cek. Nah, ini beda ya. Ini yang terbitan lama. Yang ini terbitan baru tuh, logonya kayak gini. Ya. Nah, ya kalau kalian nemu yang tanpa jaket terus tulisannya kayak gini, berarti dia kertasnya kertas HVS, jadi lebih bagus, lebih awet ya, karena kertasnya HVS, nggak ada halaman warnanya. Terus keterangannya seperti ini. Kalau yang first printingnya 2001, ini beda. Fourth printingnya 2004 gitu ya. Nah bedanya lagi, kenapa Randy punya satu lagi ini Chuangyi juga tapi gede. Kenapa besar? Rahasianya adalah selendang versi bahasa Inggris ini, walaupun diterbitin sama Chuangyi Singapura, dia diterbitkan untuk Australia. Jadi memang hak distribusinya dipegang oleh Madman Entertainment, tapi diterbitin sama Chuangyi Singapura. Harganya itu di Australia tuh $12.95 atau $13 ya. Sama persis ya, cuman bedanya kalau kalian lihat sampingnya yang beda di spine-nya, jarak antara ini sampai jarak ininya itu beda. Jadi kalau kalian
mau cari yang versi Australia, dilihat dari spine-nya yang beda ini. Kalau dari depan soalnya nggak kelihatan, kadang kita nggak, kecuali ukurannya ya, kecuali ukurannya ini kita nggak tahu. Nah, kertasnya ini dalamnya juga sama persis seperti ini. Kertasnya kertas HVS, bagus, nggak ada halaman berwarna. Nah, keterangannya dari dalamnya kayak gini. First printing untuk terbitan yang di Australia itu 2005. Ya, jadi memang 2001 di Singapura, 2005 itu di Australia. Dan selain versi bahasa Inggris, kebetulan Randy yang versi tangkonya itu punya juga yang ini versi Mandarinnya. Cuangi, sebentar, ini Cuangi tapi Mandarin. Jadi versi Mandarin yang terbit di Singapura, terbitan Cuangi juga. Sama ya, cuman bedanya ini logonya ya, yang membedakan. Covernya sama, spine-nya beda ya. Sorry. Nah, seperti ini spine-nya. Cuangi, Takehiko Inoue-nya. Nggak ada sinopsisnya. Harganya lebih murah ya, $4,5 Singapura. Nggak tahu kenapa ya lebih murah ya, harganya $6,5. Bentar, yang ini $6,5 ya, sama ya. Terus ini dia. Yang membedakan adalah ini ada mini posternya, mini pin up-nya ya. Nah, Randy penasaran, buat teman dua yang punya tangkonya Slam Dunk, boleh komen di bawah apa di volume satunya ada pin up-nya kayak gini juga yang original dari Jepang. Ya, bisa share di bawah ya untuk infonya ya, supaya kita berbagi info di sini. Ini sensei. Terus bagian dalamnya seperti ini kalau yang versi Mandarin ya. Kayak gini jaketnya. Terus bagian dalamnya ini kertasnya book paper, table of content-nya kayak gini. Nggak ada halaman berwarna. Nah, keterangannya itu kalau yang versi Cuangi ini dia lebih dulu terbit ternyata, makanya lebih murah dari 1995 ya. Jadi terbit lebih dahulu di Singapura versi Mandarinnya, baru versi bahasa Inggris. Nah, itu dia versi-versi bahasa Inggris ya. Ini kalau ini yang tadi ya, perbandingan table of content-nya. Ini yang Indonesia apakah ada? Nah, ini sama kayak gini ya, perbandingan table of content-nya ya. Ini yang versi perbandingan dari versi bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, terus versi Mandarin dari yang versi original tankobon-nya. Ya, selanjutnya kita bahas tentang yang deluxe edition atau yang versi kanzebangnya. Jadi di Indonesia ini sudah terbit yang versi deluxe edition ini 24 buku ya, tamat. Kalau yang tadi kan ini 31 ya, ini ciri 31-nya, sorry. Ini 31. Kalau yang ini itu 24 buku ini, volume terakhirnya. Ya. Dan ini adalah versi menurut Randy yang halaman warnanya paling banyak. Jadi ini di Indonesia yang ada halaman warnanya kan ini ya. Di aslinya di Jepang sana, Randy sempat cek juga, itu yang original memang dia halaman warnanya banyak banget kalau yang versi kanzebang ini. Jadi worth it banget kalau kalian koleksi yang ini. Jadi nanti Randy bakal di terakhir ngasih saran tips milih yang mana ya. Cuman sementara ini kita bahas dulu yang Slam Dunk Deluxe Edition. Jadi ini logonya kayak gini. Ini kertasnya doff gitu, ada glossy-nya. Ini ya UV spot ya, UV spotnya di bagian ini ya, deluxe sama judulnya. LS Media Komputindo, senseinya di sini, terus kayak gini. Spine-nya ya, spine-nya kayak gitu ya, kelihatan ya, semua kayak gitu. Maaf ya kalau berisik, ada yang ketok-ketok, ini tetangganya lagi reparasi di sini jadi kedengeran bocor suaranya.
Harganya dulu 20.000 nih teman 2, komik remaja. Terus ini ada sinopsisnya. Dan kita masuk ke bagian dalam. Ini yang bagus banget adalah, jadi ini bagian depan ini sebenarnya crop-cropan dari bagian pin up dalamnya. Semuanya kayak gini ya, Randy liatin. Ini ya, itu bagian dalamnya kayak gini. Jadi semuanya hampir seperti itu, tapi ada beberapa yang memang original aslinya nggak crop-cropan sama dengan pin up yang di dalamnya ya. Nah, berikutnya table of contentnya di sini si Sakuragi ini yang tadi ya kita lihat. Nah, terus ada halaman warnanya. Kertasnya kertas glossy ya, art paper glossy gitu. Coba Randy hitung ya halaman warnanya, 1, 2, 3, 4. Ini 4 halaman warnanya. Sampai belakang udah nggak ada lagi ya. Nah, kita lihat data terbitannya ya. Jadi kalau Slam Dunk Deluxe volume 1 ini ahli bahasanya sama, Ilda V. Siregar, editornya Kak Sari, desain sampulnya ini ya Tenur Cito. Nah, ini 2011 yang Deluxe Edition ini ya. Volume 1 itu dia sampai 9 chapter ya, yang tangko reguler ya. Kalau yang ini dia isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi selisih 2 chapter. Jadi selisih 2 chapter dari tangkonya ya. Jadi memang lebih tebal ini ya. Terus selain itu yang berikutnya yang terbaru 2018 di Jepang sana terbit versi Shinsobang. Jadi kalau bedanya adalah Deluxe ini sebenarnya sebutannya adalah The Perfect Edition. Jadi di Jepang sana itu isinya banyak halaman warnanya. Jadi yang nggak ada fitur-fitur yang di sebelumnya originalnya itu semua dimasukin ke sini. Kalau yang Shinsobang itu keunggulannya adalah pertama ini ya, covernya itu beda. Bikinan Sensei baru, jadi covernya benar-benar dibikin baru spesial untuk versi Shinsobang ini. Jadi update cover ibaratnya gitu, itu keunggulannya. Cuman kalau perfect editionnya yaitu yang Deluxe Edition ini. Nah, yang Shinsobang kita bahas ya. Jadi kayak gini covernya, Sakuragi, Haruko-nya ini kita bentangkan ya, ini karena jaketnya seperti ini. Ilustrasinya untuk yang Shinsobang ini karena update baru ya, jadi keren banget ya covernya ini ya. Ini spine-nya kayak gini, nggak ada ilustrasinya, cuman tapi balik lagi ke original desainnya ya gitu. Terus bagian belakangnya ada ini ya, kayak 31 tangko Slam Dunk, terus Slam Dunk Deluxe Edition atau Kansenbangnya itu 24, terus ada Inoue Takehiko illustration, terus 1 sampai 14 ini real ya. Jadi karyanya yang berhubungan dengan basket kayaknya yang dibahas di sini ya. Terus bagian dalamnya ini, di dalam jaketnya ini cover dalamnya seperti ini, bola basket ya warna merah. Ini spine-nya, bagian belakangnya kayak gini. Randy pasang dulu ya biar cakep. Nah, jadi bagian dalamnya ini bonusnya ya, ada postcardnya, stemnya gitu. Ini nggak ada halaman warnanya teman 2, cuman ada ilustrasi yang seperti di luar yang berwarna. Ini black and white-nya. Terus table of content-nya dia 14 chapter. Jadi kalau yang ini itu 20 buku tamat. Jadi 31 terus jadi 24, yang ini jadi 20 buku tamat, makanya isinya 14 chapter. Nah, ini kayak gini. Nggak ada halaman warnanya ya. Terus bagian belakangnya kayak gini. Ini promosi untuk yang Slam Dunk Deluxe Edition atau Kansenbangnya. Ini promosi untuk real. Nah, kita baca keterangan penerbitannya ya. Jadi untuk versi ini, versi Shinsobangnya itu terbitnya bulan 6 2018 ya. Kayak gini. Printed in Japan. Ya.
Nah, kayaknya versi yang bakal diambil untuk box set tahun ini oleh Rex Media adalah versi ini. Nah, yang jadi pertanyaan, bakal ada halaman warnanya apa enggak, atau cuman memang update cover aja. Jadi keunggulannya untuk Sing Soban ini adalah ilustrasi baru di covernya. Selain itu sama aja ya, kertasnya book paper. Kemungkinan besar untuk yang box set mungkin juga bakal book paper setebal ini juga ya. Cuman untuk halaman warna yang paling jago memang tetap yang deluxe edition, karena ini halaman warnanya banyak banget ya teman dua. Termasuk yang volume terakhir ini halaman warnanya juga ini, walaupun di depan sedikit, di belakang tuh juga ada halaman warna ini. Nih, maaf ya kalau ditunjukin sebentar, kayak gitu ya. Jadi sekarang conclusionnya, jadi kesimpulannya, kalau untuk koleksi bagusan yang mana ya? Kalau untuk versi bahasa Indonesia sebenarnya, karena ini kan kertasnya adalah kertas koran ya teman dua-duanya yang zaman terbitan sebelumnya adalah kertas koran. Jadi memang mungkin kualitasnya nggak setebal yang kertas book paper, tapi Randy itu suka banget sama ilustrasinya Sensei. Jadi pertimbangan pertamanya adalah halaman warnanya yang banyak banget ya. Otomatis Randy lebih prefer deluxe edition ini gitu. Cuman kalau ternyata besok yang terbitan Alex Media itu versi Sing Soban tapi dalamnya halaman warnanya banyak, itu salah satu poin plus yang mungkin akhirnya Randy bakal memilih untuk beli juga box setnya gitu. Cuman kita lihat aja ya perkembangannya kayak gimana. Cuman kalau untuk sementara ini Randy masih ngejagoin yang versi deluxe edition karena halaman warnanya yang banyak dan puas banget ya gitu. Tapi untuk cetakan itu sebenarnya dari versi bahasa Inggris ini, kalau kalian suka banget sama ini juga ada halaman warnanya nih ya, yang ini banyak banget, satu chapter tuh halaman berwarna, itu Face Media. Kalau kalian ngefans banget sama Slam Dunk, ayo beli yang volume satunya aja nggak apa-apa, karena ini worth it banget untuk dikoleksi ya, karena ini isinya halaman berwarna semua. Terus sebenarnya Randy paling suka banget itu sama terbitan Chuangyi yang versi besarnya yang untuk terbit di Australia, karena dia kertasnya kertas HVS sama kayak Fishbig itu, dia nggak bakalan menguning, nggak bakalan bermasalah sama jamur atau yang lain-lain ya, ibaratnya lebih aman gitu kalau dibandingkan kertas yang book paper menguning ya, atau kertas koran gitu. Tapi ya mungkin itu tergantung dari ini ya, perawatan pemilik sebelumnya ya. Ini kan Randy belinya kan bekas juga ya, jadi kebetulan ini yang punya ini sebelumnya mungkin sangat rapih dan terawat ya, cuman memang dia lebih tidak menguning kalau yang pakai kertas HVS. Jadi makanya Randy itu sebenarnya ini kok Randy punyanya banyak banget ya. Jadi yang versi Australia punya, yang versi Singapura punya, karena Randy tadinya nggak tahu kalau ada dua versi dari Chuangyi. Jadi yang versi Australia, ada yang versi asli Singapura bahasa Inggrisnya, yang kecil, yang mini, yang pocket ini ya. Yang mana ya, sebentar, yang ini yang pocket ini sama yang gede. Jadi Randy baru tahu kalau beda banget ini, dan Randy ternyata lebih suka memang yang versi Australia. Jadi kalau versi bahasa Inggris prefer yang mana, sebenarnya Randy prefer, kalau kalian bisa cari mungkin yang versi Australia ini karena bakalan lebih awet ya. Nah bedanya kalau kalian membedain, kalau pas di marketplace itu lihat ininya, jarak antara Slam Dunk sama ilustrasinya ini ya. Ini kalau yang versi Singapura ini jaraknya dekat, kalau yang Australia ini jaraknya jauh. Kayak gitu ya. Jadi tergantung budget kalian. Kalau kalian yang belum pernah baca Slam Dunk, mungkin untuk mengejar ketertinggalan, karena harganya yang ini mungkin sudah nggak masuk akal juga ya, yang deluxe ini ya. Di marketplace mungkin harganya juga udah nggak masuk akal. Walaupun 2 tahun lalu sebelum heboh manga itu sebenarnya harganya masih wajar-wajar aja ya. Tapi nggak tahu nih, 2 tahun ini harganya sampai berkali-kali lipat ya. Makanya kalau yang belum punya Slam Dunk, mungkin daripada beli yang bekas-bekas takutnya nggak cocok, mungkin bisa beli yang bakal diterbitin versi box setnya. Nah kita belum tahu
features apa, kelengkapan apa yang kita dapat dari box setnya, apa kita dapat poster, apa kotak yang eksklusif gitu, kita belum tahu. Cuman kayaknya bocoran itu rencananya bakal dibagi 2 box set, jadi 1 sampai 10, 1 sampai 10. Tapi itu kita pastiin lagi sama Alex Media ya. Semoga kalau ada info terbaru nanti kita bisa update di kolom komentar. Kita bisa juga diskusi di bawah ya teman dua. Kalau kalian prefer yang mana? Kalian udah punya belum Slam Dunk? Lebih suka yang versi mana? Gitu. Silahkan diskusi di bawah ya. Nanti kita komen-komenan di bawah. Nah mungkin segitu dulu untuk meja dekat. Thank you udah nonton ya. Kita balik ke depan dulu. Bye-bye. Nah itu dia perbandingan beberapa versi dari Slam Dunk. Gimana menurut kalian? Bakal ambil nggak nih box set dari Alex Media yang bakal diterbitin dalam waktu dekat? Kira-kira worth it apa nggak ya? Kita belum tahu nih dalam versi yang bakal terbit ini ada halaman warnanya apa nggak? Terus kedua ada bonus-bonus yang lain nggak di dalam box set Slam Dunk ini? Karena katanya bakal dijual terbatas, cuman 1000 pieces kabarnya, rumornya, tapi kita belum tahu ya. Nanti makanya kita tunggu aja kabar baik dari Alex Media, semoga terbitnya lancar. Randy juga bakal update bagaimana info-info terbaru tentang manga. Bisa follow Twitternya Randy @2ndy atau di Instagramnya Randy dr.2ndy. Kalau mau temenan bisa ke sana ya. Terus makasih udah nonton video ini sampai terakhir. Jangan lupa tetek bangeknya. Kalau suka sama video ini, like ya, jangan lupa. Terus kedua, nyalain tombol loncengnya, subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Mungkin itu dulu. See you on my next video. Bye-bye.